Nah, kalian tahu kan tokoh yang di sebelah tadi? Jadi, dia itu adalah Bung Tomo, pahlawan di Surabaya. Saya Katon Bagus Apriliansyah dari kelas 11 IPS 4 akan menceritakan sejarah tentang 10 November 1945 atau yang lebih dikenal dengan Hari Pahlawan. Peristiwa 10 November 1945 menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa itu memperlihatkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan. Pertempuran tersebut dipicu oleh berbagai hal, antara lain, yang pertama adalah insiden Hotel Yamato. Sebulan setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia kembali diguncang dengan berbagai insiden. Di Surabaya, Belanda mengibarkan bendera negara mereka di Hotel Yamato. Insiden ini membuat warga setempat marah. Ini karena pada waktu itu, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memberikan informasi kepada rakyat mengenai makna kemerdekaan. Bukan itu saja, pemerintah kala itu juga melakukan sosialisasi setelah menetapkan bendera merah putih sebagai bendera nasional. Di berbagai daerah muncul wacana untuk mengibarkan bendera merah putih. Surabaya pun tak ketinggalan. Masyarakat saat itu ramai mengibarkan bendera ke berbagai sudut kota. Namun sekutu yang saat itu memenangkan Perang Dunia Kedua ingin mengambil kendali wilayah jajahan dari Belanda. Hal itu membuat tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI datang untuk melucuti tentara Jepang. Namun saat itu pihak Inggris juga turut memiliki misi lain, yaitu mengembalikan Indonesia ke administrasi pemerintahan Belanda. Bahkan, perwakilan Netherlands in this Civil Administration atau NICA turut membonceng pihak Inggris. Peristiwa ini akhirnya membuat sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru atau bendera mereka tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di Surabaya. Bendera tersebut berkibar di tiang paling atas Hotel Yamato pada malam hari. Pagi hari setelah pengibaran tersebut, masyarakat Surabaya yang melihat bendera Belanda sudah berkibar merasa marah dan murka. Mereka menganggap Belanda tidak menghargai usaha dari rakyat Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Pengibaran bendera Belanda ini akhirnya membuat para pemuda bersitegang dengan orang-orang Belanda. Para pemuda yang diwakili oleh Residen Sudirman yang didampingi Sidik dan Haryono kemudian menemui perwakilan Inggris serta orang-orang Belanda di sana. Pertemuan tersebut bertujuan untuk berunding dan menurunkan bendera yang memicu amarah masyarakat Surabaya. Namun, Blokman menolak usaha tersebut. Dia bahkan juga menolak mengakui kedaulatan Indonesia. Segera setelah pertemuan, Blokman mengeluarkan pistol yang memicu perkelahian di lobi Hotel Yamato. Kala itu, ia tewas dicekik Sidik. Adapun, Sidik lalu tewas ditembak tentara Belanda. Di luar gedung hotel, massa yang datang sedemikian banyak. Mereka mendukung Residen Sudirman membuat inisiatif agar bendera tersebut diturunkan. Residen Sudirman lalu keluar dan mengatakan jika perundingan tidak menemui titik temu. Akhirnya, para pemuda yang masih berada di luar gedung memanjat naik ke atas hotel dan menurunkan bendera Belanda. Setelah itu, mereka merobek bagian biru dari bendera tersebut dan hanya menyisakan dua warna, yakni merah dan putih. Bendera yang telah dirobek tersebut kemudian dipasang kembali ke puncak tiang. Segera setelah bendera kembali terpasang, masyarakat memekikan suara merdeka. Lalu peristiwa ini kemudian menjadi awal dari berbagai pertempuran pertama antara pihak Indonesia dengan tentara Inggris. Yang kedua ada pembunuhan Jenderal Malabi. Tewasnya Jenderal Aubertin Walter Sorson Malabi atau Jenderal Malabi menjadi faktor utama pertempuran pada 10 November. Peristiwa ini dipicu saat rakyat Surabaya menginginkan gedung Internatio bebas dari militer Inggris, yang berujung ada percekcokan dan pertempuran antara kedua belah pihak. Meski begitu, hingga saat ini belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan perwira kerajaan Inggris tersebut. Berbagai sumber yang ada mengemukakan hal berbeda. Ada yang menyebut Malabi tewas saat ada aksi tembak-menembak dengan penduduk Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945. Namun ada juga yang menyatakan jika Malabi tewas terkena granat dari anak buahnya yang berusaha melindungi.
Granat tersebut meleset dan malah terkena mobil yang ditumpangi Malabi, hingga kemudian terbakar. Kejadian itu disebut menjadi penyebab tewasnya Malabi. Terbunuhnya Malabi akhirnya membuat Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan berbagai senjata sebelum pukul 6 pagi pada 10 November. Tetapi ultimatum tersebut tidak dihiraukan. Rakyat Surabaya saat itu memutuskan untuk tetap melawan hingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan peristiwa 10 November dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 10 November. Pertempuran pada hari itu meninggalkan bekas bagi para pejuang dan mereka yang menjadi korban. Dikutip dari buku Indonesia dalam Arus Sejarah edisi 6 terbitan tahun 2012 menggambarkan sekutu yang pada awalnya melihat Indonesia sebagai Het Zijkse Volk ter Wereld atau bangsa terhalus di dunia, kini menjadi bangsa yang lebih liar, ganas, dan garang. Pertempuran tersebut berlangsung hingga beberapa hari dan berakhir pada 28 November 1945. Kantor berita Reuters kala itu melaporkan ribuan orang Indonesia menjadi korban serbuan militer sekutu. Adapun korban dari pihak tentara dan masyarakat Surabaya diduga mencapai 20.000 orang. Sementara korban dari pihak sekutu diperkirakan mencapai 1.500 orang. Atas perjuangan rakyat Surabaya dalam melawan penjajah, pemerintah akhirnya mengenang peristiwa tersebut sebagai Hari Pahlawan. Dan tokoh yang identik dengan peristiwa tersebut adalah Bung Tomo. Sekian, saya Katon Bagus dari kelas 11 IPS 4. Terima kasih. You and me, we meant to be